Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsa mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallahil masir. Amsayna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'. Baik, Fadhilullah, alhamdulillah ya. Kembali kita akan coba memanfaatkan waktu untuk belajar lagi. Ada hal yang paling penting ketika kita mau menerapi setelah kita meyakinkan bahwa asasnya itu adalah semua dari Allah, maka ketawakalan itu juga penting dilakukan agar mendapatkan hasil maksimal sekaligus agar mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kemudian harus dilakukan adalah memahami tentang proses penyakit dan proses terapinya. Nah, dalam kaidah yang kedua ini sebenarnya nanti insya Allah ya, mungkin pertemuan mendatang saya akan bahas itu. Yang penting adalah teori Ibnu Sina. Karena awal kali penyakit-penyakit itu datang bukanlah karena virus atau patogen-patogen lain, melainkan karena ketidakseimbangan unsur tubuh yang dibahas oleh Ibnu Sina atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Nah, Ikhwanuddin, karena ini bahasanya agak panjang ya tentang teori Ibnu itu, dan walaupun sudah pernah saya bahas, insya Allah akan saya ulang kembali agar antum nanti bisa mengobati. Ya. Namun sebelum itu saya ingin ingatkan karena beberapa hari ini banyak orang itu yang japri saya, banyak juga yang saya temui di lapangan tentang hal-hal yang selalu dilupakan oleh penterapis maupun pasien. Ya, tentang melakukan terapi. Maksud saya adalah tentang berhubungan dengan obat itu. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang itu sakit, ya, nanti yang harus kita lihat itu adalah salah satu sebab daripada sumber penyakit itu. Ya, terutama terkaitan dengan teori Ibnu Sina itu. Jadi dari teori Ibnu Sina itu nanti akan kita simpulkan bahwa penyakit itu ada 3 puncanya. Punca itu adalah sebabnya. Yang pertama adalah racun, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah angin. Nah, jadi bakteri, virus, dan lain sebagainya itu nanti bisa menghasilkan racun, bisa menghasilkan ketidakseimbangan suhu, bisa pula menghasilkan ketidakseimbangan angin. Ya. Namun kadang-kadang ketidakseimbangan angin, ketidakseimbangan suhu, dan ketidakseimbangan racun itu belum tentu mesti ada bakteri atau virusnya. Sehingga yang paling penting dikuatkan di sini adalah 3 ini yang harus diatasi sebelum mengatasi virus, bakteri, atau yang lainnya. Sehingga kalau ini sudah bisa diatasi, virus, bakterinya itu ikut menyingkir. Ya. Misalkan seseorang kena penyakit diare karena apa? Bakteri salmonella atau yang disebut tipes, atau bakteri Helicobacter, ya, bakteri Escherichia coli, ya, yang menyebabkan diare. Itu semuanya menghasilkan racun, ya. Nah, atau orang kena racun diare, belum tentu ada bakterinya, tapi tetap obatnya adalah sama, apa? Membersihkan usus besar dari racun. Dengan apa? Dengan antirak. Atau yang kedua dengan teh pegagan. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, salah satu daripada 3 sebab penyakit tadi itu, apakah itu angin, apakah itu racun, apakah itu nanti suhu, itu harus dimulai dengan, kita bahas yang pertama dulu ya tentang masalah-masalah racun, harus dimulai dengan apa yang disebut oleh para ahli medis sebagai detoksifikasi. Ya. Karena apapun ikhtiar kita menerapi sebuah penyakit, terutama penyakit itu yang menghasilkan racun atau disebabkan oleh racun, tanpa detoksifikasi lambat dan sulit. Makanya itu Allah, ketika ada pasien, ketika kemudian kita resepkan tidak serta-merta menggunakan herba yang terkait dengan penyakit itu, jangan heran. Karena biasanya saya itu akan mengajarkan tentang detoksifikasi dari tubuh dulu. Nah, maka ada orang heran, orangnya gendut, wanita, ibu-ibu, kena darah tinggi.
obesitas. Ketika beliau ingin turun berat badan, saya berikan colon cleansing. Nah, ini kan detoksifikasi usus namanya. Pertama nggak percaya, ketika saya paksa baru percaya, dan alhamdulillah 3 minggu berat badannya turun 7 kilo. Karyawan PT Bina Ilmu di Gresik waktu itu ya. Apa artinya Allah? Detoksifikasi ini perlu kita lakukan dahulu sebelum kita menerapi. Ada juga detoksifikasi seperti bekam. Nah, sekarang persoalannya adalah organ apa saja yang perlu didetoks supaya kita maksimal di dalam melakukan terapi nanti. Ya. Jadi ada 6 tempat, 5 tempat yang perlu didetoks daripada tubuh-tubuh kita. Yang pertama kita akan lihat ketika seseorang itu mencerna makanan maupun ketika seorang itu bernafas, biasanya nanti kan di paru-paru kemudian akan diturunkan yang namanya liver, meskipun nggak ada kaitannya di dalam proses pencernaan. Tetapi pencernaan itu kemudian nanti akan mencerna makanan, ya kemudian juga sama melewati liver. Maka pertama, liver ini ibaratnya adalah kalau kerajaan itu gawangnya. Ya, kalau kemudian gawang ini lolos, penjaganya nggak paham, ada penyusup, ya maka loloslah musuh itu masuk ke dalam jantung perusahaan. Jantung kerajaan. Ya. Maka ketika liver sebagai penjaga keamanan tubuh awal mula dia tidak paham, maka disitulah penyakit itu akan mulai masuk menuju jantung tubuh seluruh organ manusia. Makanya orang yang alergi itu ya, alergi makanan laut, seafood dan lain sebagainya, itu karena livernya kotor, bermasalah. Jadi ketika ia makan makanan laut, ia mendeteksi liver itu sebagai sesuatu yang mengancam tubuh. Kemudian dikirim oleh sistem endoglobulin. Kadang-kadang kemudian itu menghasilkan alergen atau histamin. Ada pula yang kalau parah menghasilkan namanya pirogen yang kemudian itu menghasilkan panas. Nah itu kan masalah. Makanya gatal terus. Makanya kemudian kadang-kadang panas kayak mau sakit. Itu karena livernya bermasalah. Ya. Nah, apa detoksnya liver? Detoksnya liver itu menggunakan teh pegagan atau antirak. Ya. Teh pegagan itu karena mengandung zat namanya asiatikotiside yang khusus membersihkan liver. Ya, nah, cuma masalahnya Pak, kalau saya butuh membersihkan liver tapi saya darah rendah bagaimana? Karena pegagan itu menurunkan tekanan darah tinggi. Minumnya sama madu. Insya Allah madu itu akan membalik keadaannya. Ya. Jadi liver ini adalah yang pertama. Tugasnya memang dia akan menghasilkan penyakit yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan sekaligus menguraikan lemak. Tapi kalau ini bermasalah, lolos semuanya. Nah, selanjutnya yang paling penting setelah makan itu dari liver, dia nanti kan turun ke bawah ke lambung, ya, lambung dibawa ke usus halus kemudian disampaikan di usus besar. Di usus besar inilah rawan kembali kalau tadi pencernaannya tidak selesai, maksudnya dari liver itu masih lolos, racun-racunnya masuk, maka kemudian dia akan nyantol di usus besar. Ya, jadi banyak orang menafsirkan dari kata kalimat al-mada baituda itu adalah parut rumah penyakit, itu adalah usus besar. Makanya saya menulis bab tersendiri tentang ini, namanya colon cleansing terapi. Sudah banyak itu kemarin di Malaysia, dipakai oleh teman-teman Madura banyak. Dan tidak ada satu orang pun yang jujur mengakui kalau itu tulisan saya. Padahal itu saya yang menulis. Saya lama itu tulis di Bogor saat itu saya menulisnya. Tapi teman-teman enggak fair. Dia ngambil dari blog saya tanpa izin, tanpa teman-teman apa yang penting bermanfaat. Itu saya yang menulis. Usus besar. Nanti kapan-kapan kita bahas tersendiri. Tapi yang kedua, usus besar ini detoksifikasinya adalah bisa menggunakan antirak, bisa menggunakan colon cleansing dengan apa? HTA, pelawas, dan spirulina. HTA 7, pelawas 7, spirulina 7, minum selama 7 hari berturut-turut, tak boleh berhenti. Ya. Jadi pagi 7, siang malam 7, pagi 7, malam 7, selama 7 hari. Bisa juga kalau nggak ada antirak, nggak ada HTA pelawas spirulina, bisa menggunakan kopi radik. Ya, tapi minumnya sekali minum 1 gelas air itu yang 200 ml itu 2 saset. Ya.
selama 5 hari, tapi enggak boleh makan nasi. Makan maksudnya malam saja, kayak puasa. Namun boleh minum, bukan puasa ya, puasa itu kan enggak boleh ngapa-ngapain, ini hanya minum kopi radik aja, enggak boleh makan makanan. Selama 5 hari. Saat pagi, malam, pagi malam. Paginya itu 2 saset, malamnya juga 2 saset. Kopi radik ya. Insya Allah. Bahkan kopi radik ini bisa membersihkan keracunan nikotin. Jadi nanti orang merokok itu jebol-jebol itu lama-lama akan nggak doyan rokok. Kenapa? Rokok itu kan sel silia getarnya dimatikan oleh nikotin. Makanya rasanya jadi enak. Begitu kena kopi radik nanti rasanya nikotinnya nggak enak. Lama-lama orang nggak mau merokok. Itu kopi radik. Bahkan di Bogor, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya pernah menerapi seseorang kecanduan narkoba. Dengan apa? Dengan kopi radik merah yang kita minum itu. Kopi radik jumbo. Luar biasa itu. Cuma sekarang nggak ada orang mau beli, gitu kan, dikit-dikit mahal, padahal kasih aja, subhanallah, luar biasa. Ya, jadi yang pertama adalah liver, dicatat itu ya, dengan teh pegagan atau antirak. Yang kedua adalah usus besar dengan HTA pelawas spirulina. Kalau nggak ada ya tetap bisa dengan antirak. Kalau nggak ada pula bisa menggunakan kopi radik. Nah, itu. Ya. Jadi liver, usus besar. Yang ketiga, usus besar ini nanti semua yang dicerna itu akan diangkut oleh darah lagi. Kalau di sini masih lolos, masih ada racun, maka kemudian darah itu juga membawa racun. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Maka kemudian kalau masuk jantung, jantungnya berdebar-debar. Kalau masuk paru-paru, paru-parunya kotor. Asma. Kalau masuk otak ya ngantuk. Ya, ngantuk. Maka ini juga perlu didetoks. Maka orang-orang yang sudah mulai jerawatan, orang-orang mulai gatal-gatal, bukan karena alergi, orang-orang yang sudah mulai bintitan, orang-orang sudah mulai udunen, ya apa itu bahasanya, maka itu adalah darah kotor. Kalau wanita itu haidnya nggak teratur, ya bermasalah, itu darah kotor. Maka detoksifikasinya adalah boleh menggunakan mengkudu, boleh menggunakan mengkudu plus dipsi ya, boleh menggunakan kopi radik plus si omega squash. Insya Allah akan bersih. Seminggu saja, program 7 hari saja. Ya, jadi liver, usus besar, darah. 3 ya. Yang keempat, biasanya kalau masih lolos tidak bersih, ginjal yang akan membuangnya. Ya, maka ginjal juga harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan teh pegagan atau malak. Ya, teh pegagan atau malak. Jadi usahakan, ya, terutama antum sudah mulai sering keringgingan, yang sudah mulai sering nyeri pinggang, panggul, itu hati-hati. Itu persoalan ginjalnya kotor, maka harus segera dibersihkan. Kalau telinga sering berdengung, nging, itu perlu dibersihkan ginjalnya. Dengan apa? Teh pegagan atau malak. Dan yang terakhir, kalau ini juga masih gagal, biasanya tubuh akan berusaha membuang toksin itu, racun itu lewat kulit, keringat. Atau lewat saluran limpatik yang kemudian akan dibawa menuju nodus limpatik, segini ya, sini, maaf ya, sama selangkangan. Ya, untuk dipecah dan dibuang. Makanya kemudian kalau di tengah jalan dia nyantol berhenti, biasanya jadi pentul apa itu kayak uci-uci itu ya, limfomia namanya. Ya, seperti itu kan apa? Berhenti. Tidak sampai ke nodusnya dia berhenti. Maka terapinya apa? Pembersihannya adalah dengan senam pernafasan. Ya. Nah, terus kemudian urut pakai minyak Pak Haji. Boleh dihangatkan, boleh langsung. Urutan limpatik. Kapan-kapan insya Allah saya ajarkan tersendiri biar nggak apa namanya makan waktu panjang, karena waktu panjang video itu susah nge-share-nya, yang share-nya. Limpatik kalau di muka itu begini, tekanannya pertama saja yang rendah, terus kemudian tekan kuat di sini. Ya, sini, sini. Kalau antum mulai merasakan gejala flu, insya Allah nggak jadi flu, nggak jadi masuk angin. Nanti ada di dada, di punggung itu ada ya, di jari kaki itu ada. Cara pijatnya dari tangan ya menuju ke tiak. Ya, nanti dari sini ada putarannya begini ya. Nah, itu ada. Jadi alhamdulillah
itu adalah beberapa tempat yang membutuhkan detoksifikasi. Maka saya sangat anjurkan bagi kita jangan nunggu sakit. Laksanakan program detox setiap bulan. Bergilir boleh. Agar apa? Agar ketika Allah ngasih ujian sakit itu tidak lama-lama, lebih cepat mudah sembuhnya. Sehingga kita bisa lebih maksimal menggunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.